hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Selamat pagi, kita bertemu lagi di sapaan teduh kita di pagi hari yang indah ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran itulah yang berkarya, bekerja, memberikan pemahaman bagi kami yang mendengarkan sapaan teduh di pagi hari yang indah ini. Demikian juga dengan kami hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berfirman dan berkata-katalah Tuhan di pagi hari yang indah ini, karena kami semua anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 31 ayat 3a, begini bunyi firman Tuhan buat kita di pagi hari yang indah ini. Sedengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, dalam hidup kita mungkin kita pernah diintimidasi, atau mungkin kita juga pernah merasa diancam atau dikejar-kejar. Jika yang mengintimidasi dan yang mengancam dan yang mengejar itu bukan lebih kuat dari kita, maka itu bukan suatu masalah bagi diri kita. Karena dengan kekuatan kita sendiri, mungkin yang mengancam, mengintimidasi, dan mungkin mengejar kita itu bisa kita kalahkan dengan kekuatan yang kita miliki. Tapi apakah kita punya pengalaman jika yang mengejar kita itu, yang mengancam kita itu, yang mengintimidasi kita itu lebih kuat dan sangat kuat, dan kemungkinan besar kita tidak akan mampu mengalahkannya. Bahkan ketika kita ditemukan atau didapatnya, maka bisa saja nyawa kita jadi taruhannya. Mungkin dalam situasi yang seperti ini, kita bisa putus asa karena kita tahu dengan kekuatan kita, kita tidak akan dapat melawan yang mengintimidasi kita tersebut. Hari ini, hal itu juga terjadi dari kisah Daud. Mazmur 31 ini adalah berisi bagaimana Daud mengungkapkan situasi dan kondisinya yang dia lagi terancam, dia lagi diintimidasi, dia lagi dikejar-kejar
oleh Saul. Kita tahu Saul adalah raja yang sangat berpengaruh, raja yang sangat kuat, dan pada saat itu Daud belum apa-apa. Daud masih sangat muda, belia, tidak memiliki pengaruh, dan tidak memiliki kekuatan. Kita tahu dampak dari intimidasi tersebut, maka Daud harus bersembunyi. Pada saat itulah, pada saat terancam tersebutlah, dia menaikkan Mazmur ini. Karena dia tahu musuh yang dihadapinya adalah Saul yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia tidak akan dapat mengalahkannya dengan kekuatannya. Dan dia memahami dia bukan siapa-siapa. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan. Karena dia tahu hanya Tuhanlah satu-satunya yang mampu menolong dia dari ancaman tersebut, dari intimidasi tersebut. Itu maka Mazmur 31 ini adalah ungkapan dari Daud bagaimana dia merasa aman dalam tangan Tuhan. Dan hanya Tuhan yang menolong dia. Dan hanya Tuhan yang dianggapnya mampu mengeluarkan dia dari pergumulan tersebut. Itu maka ketika dia berdoa, kita tahu dia mengatakan, sendengkanlah telingamu kepada permohonanku. Ya, bergegaslah melepaskan aku. Artinya dia memohon kepada Tuhan karena dia tahu hanya Tuhan yang mampu menolong dia. Dan pada kondisinya tersebut dia sangat-sangat butuh pertolongan. Itu maka dia seperti agak memaksa, bergegaslah. Begitu kira-kira. Tapi dia yakin Tuhan akan menolong dia. Dan kita tahu dari kisah Alkitab bahwa Daud itu diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dari bahan renungan ini kita dapat melihat ada beberapa hal sebagai perenungan kita. Yang pertama, mungkin pada saat ini situasi kehidupan kita, kondisi kehidupan kita tidak baik-baik saja. Mungkin ada pergumulan sakit penyakit. Dan sakit penyakit itu mungkin dengan kekuatan, dengan apa yang kita miliki, dan juga dengan pengetahuan, dan juga dengan obat-obatan yang ada. Mungkin bahkan kita sudah mendengar vonis bisa saja dari dokter bahwa kita tidak akan bisa disembuhkan. Mungkin juga persoalan kita adalah masalah ekonomi yang ada pada kita. Kita sudah bekerja keras, ya, kita sudah berusaha sekuat tenaga. Tetapi yang kita harapkan mungkin lebih baik, tapi yang datang bukan yang lebih baik. Mungkin lagi persoalan dan masalah kita adalah bagaimana hubungan kita dengan sesama kita. Dan bisa saja saat ini persoalan yang kita hadapi sama seperti Daud, yang berkaitan dengan orang yang lebih berkuasa dari kita, orang yang lebih hebat dari kita, dan kita tidak mampu melawannya. Tentu ini adalah sebuah situasi yang sangat sulit bagi kita. Tapi mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Daud. Seberat apapun persoalan itu, sekecil apapun kemungkinan kita bisa keluar dari masalah itu. Tapi Daud tidak putus asa. Dia tetap berdoa, dia tetap memohon kepada Tuhan. Dia tetap datang ke hadirat Tuhan dengan kerendahan hatinya. Jadi itu jugalah yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sama seperti Daud memahami
Hanya Tuhan yang mampu menolong dia. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan persoalan apa masalah yang kita hadapi. Tapi yang lebih penting adalah dengan siapa kita menghadapi masalah itu. Daud yakin dengan Tuhan dia bisa melewati masalah itu. Dan akhirnya dia berhasil. Demikian juga dengan kita. Kita yakin ketika kita bersama dengan Tuhan menghadapi masalah itu dan Tuhan mendengarkan doa kita akan bisa bertahan dari segala persoalan dan pergumulan tersebut. Yang kedua, tentu kita juga harus mengerjakan bagian yang harus kita kerjakan. Kalau kita baca secara utuh Mazmur 31 ini, Daud mengatakan bahwa di sekitarnya juga ada ranjau atau ada perangkap. Itu jelas dikatakan di ayat yang kelima. Dia mengatakan, keluarkanlah aku dari jaring. Artinya, tentu dia berusaha keluar dari jaring itu. Dan ketika ada jaring juga yang ditemuinya, maka dia akan berusaha menghindar. Ketika dikejar oleh Saul, dia tidak menghadapinya, tapi dia menghindar. Demikian juga kita, ketika menghadapi segala pergumulan dan situasi kita, sakit penyakit kita, ekonomi kita, mungkin dengan orang-orang juga yang tidak suka dengan kita. Bagian kita, mari kita kerjakan. Jika kita sakit, tentu bagian yang harus kita lakukan adalah tetap berusaha, tetap berobat, sehingga kita bisa mendapatkan kesembuhan. Dan ketika ekonomi kita sulit, jangan berhenti. Tetap juga harus berusaha. Dan ketika hubungan kita dengan seseorang, sesama kita tidak baik, kita juga harus berusaha. Berusaha bukan dalam arti frontal memusuhi dia, tapi berusaha juga mencari cara bagaimana kita bisa berdamai dengan dia, sehingga kita bisa juga menjalani hidup ini dengan baik-baik saja. Mungkin kita perlu mengalah, mungkin kita perlu mengomunikasikannya dengan baik. Itu yang harus kita lakukan. Jadi jelas kita harus berusaha, sama seperti Daud juga berusaha. Kemudian yang ketiga, dalam kehidupan ini mungkin kita juga harus menghindari diri kita. Jangan suka mengintimidasi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan kita seperti Saul. Saul melakukan itu mungkin karena dia menganggap Daud adalah ancaman bagi dia. Kita juga, kalau ada orang yang sukses, berhasil, dan lebih baik dari kita, tidak kita perlu mengintimidasi dia. Seharusnya sebagai orang percaya, kita bersyukur, berterima kasih. Karena mungkin suatu saat dia juga bisa menolong dan menjadi berkat bagi kita. Yang terakhir, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan agar kita mendengarkan jeritan dan pertolongannya, mari kita juga mendengarkannya. Mari kita juga menolongnya. Mari kita juga menopangnya, mengeluarkan dia dari segala masalah dan pergumulannya. Karena kita tahu hidup kita itu silih berganti. Mungkin hari ini dia yang menolong kita, tetapi mungkin esok hari kita juga yang harus menolong dia. Jadi kita saling berganti. Kadang kita ditolong, kadang kita juga menolong. Jadi jika ada di antara kita yang lagi butuh pertolongan, ketika dia menjerit minta tolong, sedangkan jugalah telinga kita kepadanya. Dan kalau kita mampu, mari kita tolong dia. Mari kita lakukan ini dalam kehidupan kita. Berpeganglah tetap kepada Tuhan, seberat apapun masalah kita. Kita tahu Tuhan kita akan mendengarkan dan memberikan dan menolong kita menurut cara Tuhan dan waktu Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya.
Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Engkau mengajari kami bagaimana Daud menghadapi intimidasi, menghadapi ancaman, dikejar-kejar, bahkan nyawanya juga terancam. Dan ini dilakukan oleh seorang raja yang sangat berpengaruh dan sangat kuat. Dia tahu dan dia sadar dengan kekuatannya dia tidak akan mampu melawan Saul. Dia memohon kepadamu Tuhan. Dia meminta agar Engkau segera menolong dia dan mendengarkan permohonannya. Dan Engkau menolong dia Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami mungkin memiliki banyak masalah, termasuk yang mendengarkan sapaan teduh ini. Mungkin sakit penyakit, mungkin ekonomi kami, mungkin hubungan kami dengan sesama kami, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang mungkin lebih kuat daripada kami. Hari ini kami belajar dari Daud. Kami memohon kepadamu, dengarkanlah permohonan kami. Tolonglah kami Tuhan, dan ajari juga kami mengerjakan bagian kami. Dan ketika kami mungkin mendengarkan orang juga minta tolong, ketika kami mampu, ajari juga kami menolong orang-orang tersebut. Mampukan kami melakukan firman-Mu Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini juga kami berdoa buat jemaat-Mu GBKP Runggun Bogor dan juga Perpulungan Sukabumi. Tuhan yang memberkati semua hamba-Mu yang ada di dua gereja tersebut Tuhan. Tuhan yang memberkati semua jemaat-Mu. Tuhan yang memberkati semua pelayanan yang dilakukan. Satukan hati antara hamba-Mu dan juga jemaat-Mu, sehingga mereka dapat bersinergi mensukseskan semua pelayanan yang dilakukan. Sehingga dengan kehadiran gereja tersebut, maka berdampak bagi lingkungan di mana gereja tersebut Engkau tempatkan. Kami menyerahkan Runggun GBKP Bogor dan juga Perpulungan Sukabumi. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Sebentar Bapak, kami akan melakukan aktivitas kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan di hari ini, Tuhan yang memberkati kami. Ini doa kami Bapak, dan permohonan kami, dan ucapan syukur kami panjatkan kepadamu dalam satu nama, Putramu Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajari kami mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, sampai bertemu lagi di sapaan teduh kita di pagi yang akan datang. Tuhan yang memberkati.